Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih diberi umur yang panjang, badan yang sehat tentunya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, untuk materi keempat ini tentang psikologi sosial, yaitu dengan tema kita persepsi sosial, ya, memahami interaksi manusia. Dimana berbicara tentang persepsi, teman-teman semuanya, adalah sebuah proses di mana kita menginterpretasikan dan membuat penilaian, ya, tentang orang lain dan juga situasi sosial. Ini memainkan peran yang penting dalam memahami dan juga mengelola hubungan dengan manusia. Nah, apa itu persepsi sosial? Dari sisi proses kognitifnya, persepsi sosial ini melibatkan proses mental untuk memahami dan membuat keputusan tentang orang lain, ya, dan juga situasi sosial. Yang kedua itu adalah interpretasi, ya, informasi, di mana kita ini menggunakan petunjuk, ya, yang verbal ataupun non verbal untuk membentuk kesan dan pemahaman tentang orang lain. Apa itu verbal? Verbal itu dengan apa yang secara langsung yang kita amatin. Kalau non verbal, ya, dari sisi isyarat dan yang lainnya. Nah, dasar interaksi, teman-teman, ya, persepsi sosial ini memungkinkan kita untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya teman-teman, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial? Yang pertama adalah karakteristik pengamat, ya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang seorang, ya, dalam mempersepsikan itu pasti berbeda. Latar belakang pendidikan seorang petani, elit politik, ataupun latar belakang pendidikan, ya, itu sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang atau cara orang lain dalam mempersepsikan orang lain itu, ya. Yang kedua pengalaman, ya, pengalaman orang itu juga sangat mempengaruhi. Dan juga mood, ya, dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan orang lain. Mood kita dalam kondisi yang baik akan berbeda dengan mood kita dalam kondisi yang kurang baik. Yang berikutnya adalah karakteristik sasaran. Ya. Yang pertama adalah penampilan, ya. Yang kedua perilaku dan isyarat nonverbal dari orang yang kita amati juga dapat mempengaruhi persepsi kita. Nah, kita melihat orang, ya, dengan menggunakan pakaian yang kurang baik, pasti akan berbeda pandangan kita dengan orang menggunakan pakaian yang rapi seperti itu. Atau perilaku orang yang sopan dengan orang yang kurang sopan itu juga akan mempengaruhi persepsi kita seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah konteks situasional, di mana teman-teman di sini adalah lingkungan sangat mempengaruhi, waktu juga mempengaruhi, dan juga situasi di sekitar kita memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi sosial, ya. Itu dari unsur faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, kita akan melihat apa sih persepsi yang pertama itu membentuk kesan awal gitu, ya. Yang pertama adalah pemrosesan cepat. Ya, di sini kita membentuk kesan awal tentang orang lain dalam waktu yang singkat, ya, berdasarkan penampilan dan perilaku mereka. Contoh, kita melihat orang menggunakan pakaian compang-camping seperti itu, ya, pasti di benak kita, wah, ini adalah mungkin pengemis seperti itu dan lainnya. Padahal itu belum tentu, apalagi dunia sekarang yang tren, ya, baju yang sobek-sobek itu bahkan harganya lebih mahal, ya, seperti itu. Jadi karena kita ini sering sekali yang prosesnya cepat, apa yang dilihat dari awal. Nah, yang kedua adalah konfirmasi ekspektasi. Di sini kesan awal ini cenderung bertahan, bahkan kita sering mendapatkan informasi tambahan tentang orang tersebut, ya.
Padahal kesan awal itu belum tentu itu kenyataan perilaku orang tersebut ya. Yang ketiga adalah pengaruh kesan awal ya. Kesan awal ini memang sangat kuat mempengaruhi kita dalam memperlakukan atau berinteraksi dengan orang lain ya, seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman ada yang namanya stereotip dan juga prasangka dalam persepsi sosial. Apa itu stereotip? Adalah keyakinan umum tentang sifat atau karakteristik kelompok orang ya, di mana yang seringkali berlebihan atau tidak akurat. Nah, kita ini kan kadang berlebihan ya dalam mempersepsikan atau memberi respon terhadap orang lain. Padahal kesan awal tadi belum tentu itu yang sesungguhnya begitu. Selanjutnya prasangka ya, sikap negatif atau juga tidak menyukai sekelompok orang berdasarkan keanggotaan mereka dan kelompok tersebut itu juga sangat mempengaruhi. Kadang-kadang dengan kita mungkin organisasi A ya tidak menyukai dengan organisasi B, atau kita dalam kelompok tidak satu visi seperti itu akan mudah sekali berprasangka negatif terhadap orang lain. Nah, yang berikutnya adalah dampak. Nah, stereotip ini dan prasangka ini dapat mempengaruhi persepsi ya teman-teman, dan juga perlakuan kita terhadap orang lain secara tidak adil. Ini sering sekali. Karena kenapa? Kita mengejudge orang itu kurang baik gitu, padahal kita tidak tahu kebenarannya atau informasi yang sesungguhnya, karena tadi ya pandangan kita pada saat di awal. Berikutnya adalah mengatasi masalah. Nah, kita akan melihat teman-teman menyadari bias dan stereotip ini kita sendiri adalah langkah pertama untuk membangun persepsi yang lebih objektif. Jadi pada saat kita melihat orang lain pada pertama gitu, jangan sampai kita mudah sekali untuk mengejudge orang lain. Itu seperti apa orang tersebut. Nah, baik teman-teman, kita akan coba melihat bagaimana sih komunikasi nonverbal dan juga persepsi sosial itu sendiri. Yang pertama itu ada kontak mata. Ya, kontak mata, kita membangun kontak mata itu dapat mengkomunikasikan kepercayaan diri, minat dan juga kejujuran. Nah, ini penting sekali pada saat kita berbicara itu untuk melihat orang lain. Jika orang berbicara dengan kita tidak melihat orang lain, tidak menatap matanya, maka di situ dianggap bisa jadi tidak menyukai, bisa juga kita meremehkan orang lain. Tapi pada saat kita melihat orang berbicara dengan kita, kontak mata kita melihatnya, di situ ada kesan pertama bahwa kita orang yang sangat menghargai orang lain, begitu ya. Nah, berikutnya adalah isyarat tubuh. Gerakan dan postur tubuh kita dapat menyampaikan perasaan kita, sikap kita, dan juga emosi seseorang, seperti itu. Ekspresi wajah juga. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan mood, ya, emosi dan juga reaksi internal seseorang, ya. Kalau pertama kali ketemu dengan wajah kita yang sudah tersenyum, pasti akan berbeda persepsi orang terhadap kita pada saat pertama kali kita bertemu dengan wajah yang tidak suka, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah nada suara. Nada suara di sini adalah kualitas ya, kualitas, volume, dan juga ini sangat mempengaruhi terhadap penilaian atau persepsi orang lain, seperti itu. Nah, teman-teman, pengaruh konteks sosial dalam persepsi adalah yang pertama adalah budaya ya. Latar belakang budaya kita dapat membentuk cara kita mempersepsikan dan menilai perilaku orang lain. Nah, sering ya kalau di lapangan kita seandainya dengan budaya Melayu gitu, akan melihat dengan budaya Barat. Nah, itu akan mudah sekali kita menilai, oh budaya Barat itu seperti ini, budaya Melayu itu akan seperti ini. Nah, itu melihat dari cara latar belakang. Terus norma sosial, harapan atau aturan yang berlaku di suatu lingkungan sosial dapat mempengaruhi persepsi kita ya. Selanjutnya adalah situasi saat ini ya, konteks saat ini seperti suasana hati,
waktu, tempat, dan juga mengubah cara kita mempersepsikan orang lain. Suasana hati kita lagi moodnya baik ya, mungkin lagi happy, itu akan berbeda kita mempersepsikan orang lain dengan mood kita dalam kondisi yang tidak baik ya, atau lagi dalam kondisi bad mood ya kalau istilah anak muda sekarang seperti itu. Nah, kita akan melihat teman-teman aplikasi ke persepsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari sisi pekerjaan, memahami persepsi rekan kerja dan atasan untuk bekerja sama dengan efektif. Ya, yang kedua adalah hubungan. Bagaimana kita menggunakan persepsi sosial untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang ketiga adalah komunikasi, menyadari isyarat ya nonverbal dan juga untuk menyampaikan pesan secara efektif ya. Pemecahan masalah kita harus mempertimbangkan gitu ya, bagaimana dengan bijak, jangan sampai kesan pertama kita ini tadi mengejudge orang lain dalam kondisi yang kurang tepat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mengikuti materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.